Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala kita bisa bertemu kembali di kesempatan kali ini. Dan insya Allah kita akan melanjutkan belajar kita bersama belajari agama Islam yang mulia ini. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah sekarang kita masuk di semester yang kedua di tahun ajaran 2020-2021. Nah, qadarullah kita masih melakukan pembelajaran secara daring ya. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan tidak mematahkan ya semangat kita semuanya dalam rangka untuk mempelajari agama Islam yang mulia ini. Nah, barakallahu fikum, karena keutamanya sangat-sangat besar. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka dengannya Allah akan mudahkan jalan ke surga. Nah, barakallahu fikum. Baik, sekarang kita masuk di pelajaran yang pertama, yaitu pelajaran tafsir. Nah, di pelajaran tafsir bisa kalian ya buka bukunya. Yang pertama kita akan sampaikan tentang pembahasan utama yang akan kita bahas pada pelajaran tafsir di kelas 8 ini. Yang pertama adalah adab ya, meminta izin ya, bukan izin. Ada meminta izin ya di antara kerabat. Nah, jadi meminta izin antara di kerabat kita. Nah, kemudian yang kedua adalah Al-Quran dari sisi Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga pembahasan tentang kezaliman ya dengan berpaling dari ayat-ayat Allah. Kemudian yang keempat adalah ayat-ayat kauniyah. Kemudian yang kelima adalah tentang sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah. Nah, barakallahu fikum. Dan yang keenam adalah keunggulan Islam di antara ya seluruh agama. Baik. Ini di antara materi atau pembahasan utama yang akan kita bahas di semester yang kedua ini. Nah, barakallahu fikum. Segera kita masuk di pembahasan yang pertama, yaitu tentang pelajaran yang pertama, yaitu tafsir dari surat An-Nur ayat 58 sampai dengan 59. Nah, nanti bisa antum baca secara mandiri ayatnya. Ya, ayat 58 sampai dengan 59 untuk menyingkat waktu. Nah, barakallahu fikum. Kita langsung di bawahnya ada kosakata ya, yaitu tentang lam yablughu ya hulum ya, huluma yaitu yang belum mencapai usia balik. Nah, kemudian kosakata yang kedua itu ada junahun, artinya keberatan. Nah, ini di antara kosakata yang ada di dalam buku. Nah, kemudian kita langsung masuk di faidah dari ayat. Nah, yang pertama adalah tentang ya, syariat ya 3 waktu untuk meminta izin ya khusus bagi para budak yang dimiliki dan anak-anak yang belum balik ya. Jadi dulu itu ada budak ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Mungkin sekarang sudah tidak ada. Nah, yang di sini adalah pembahasan berarti yang ada sekarang adalah anak-anak yang belum balik. Ya, ini khusus ada 3 waktu yang jikalau mereka akan masuk ya ke ruangan atau ke kamar kerabatnya yang lain, maka harus minta izin ya. Mungkin masuk ke kamar orang tuanya atau ke kamar kakaknya, maka harus minta izin pada 3 waktu berikut ini. Nah, 3 waktu tersebut adalah yang pertama sebelum sholat subuh ya, sebelum sholat subuh ya. Kemudian yang kedua adalah ketika tengah hari. Nah, kemudian yang ketiga adalah sesudah sholat Isya. Ini 3 waktu yang wajib bagi mereka, yaitu anak-anak yang belum balik, untuk minta izin. Ya, jadi kalau selain dari 3 waktu ini, maka tidak mengapa untuk mereka tidak minta izin. Ingat ya, ini khusus untuk anak-anak saja. Nah, kenapa sih di antara di waktu ini ada 3, ditentukan 3 ini? Ya, karena waktu 3 ini adalah waktu-waktu yang istilahnya mungkin ya
sangat-sangat memungkinkan ya akan terlihat yang tidak baik untuk anak-anak jika mereka masuk tanpa izin. Nah, barakallahu fikum. Jadi sebelum sholat subuh, nah, kemudian ketika tengah hari adalah sudah sholat isya. Nah, kemudian yang kedua adalah perintah untuk menjaga aurat. Nah, ini berkenaan dengan yang pertama ya. Kebanyakan ya dalam 3 waktu ini ya keadaan mungkin aurat belum sempurna untuk ditutup ya. Maka dianjurkan untuk anak-anak ketika akan masuk ya meminta izin dulu agar ya kerabatnya yang ada di dalam kamar tersebut bersiap-siap. Nah, untuk menutup auratnya agar tidak terlihat walaupun oleh anak-anaknya sendiri. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ini bentuk dari pengajaran yang luar biasa yang ada dalam Islam ini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian bagi orang dewasa ya, maka kewajiban meminta izin adalah sepanjang waktu ya. Jadi kalau orang dewasa ketika akan masuk ya ke kamar atau ke ruangan kerabatnya yang lain, maka harus minta izin kapanpun ya. Tidak terbatas pada 3 waktu ini saja, tapi kapanpun. Maka harus wajib minta izin. Misalnya kamu kan sudah dewasa, sudah besar, akan masuk ke kamar orang tuanya, ya maka harus minta izin ya kapanpun ya, baik siang, pagi atau sore ataupun sewaktu-waktu sepanjang waktu, maka harus minta izin. Atau kamu akan masuk ke kamar kakakmu, maka harus minta izin ya, baik itu kakakmu laki-laki atau perempuan sama harus minta izin juga. Nah, terlebih kamar orang tua. Nah, kemudian yang keempat adalah menunjukkan ya tentang perhatian yang besar ya, Islam terhadap pendidikan budi pekerti, adab ya, sopan santun ya. Ini sangat menjadi perhatian yang besar di dalam Islam ini. Nah, barakallahu fikum. Jadi memasuk kamar orang lain itu harus minta izin. Nah, barakallahu fikum. Ini diantara faedah ayat dari ayat yang ke-58 dan 59 dari surat An-Nur. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Barakallahu fikum dan bisa diamalkan ya. Nah, apa-apa yang sudah kita terangkan di depan. Nah, begini saja di pelajaran yang pertama. Nah, mudah-mudahan ya bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.